Halo Sobat Film semua, balik lagi dengan saya Rian di Film B Channel. Serial anime populer yaitu Attack on the Titan telah memasuki musim keempatnya. Bagi kalian yang malas untuk menyaksikan serial anime Attack on the Titan dari season 1 sampai season 3, berikut kami rangkum rekap anime tersebut dari season 1 sampai season 3 sehingga kalian lebih enak lagi atau lebih mengetahui lagi untuk menyaksikan serial ini di season keempatnya. Perjalanan panjang bagi penggemar Attack on the Titan selama bertahun-tahun karena serial ini dengan sangat cepat menjadi salah satu seri anime yang sangat sukses. Dengan serangan brutal dari para monster yang menjulang tinggi, di mana anime ini juga mengangkat tema sosial serta politik yang sangat relate dengan kehidupan nyata. Seri anime ini diawali dengan cerita yang sangat sederhana, di mana tokoh utamanya yaitu Eren Yeager bertemu dengan Titan kolosal yang menyerang tembok sehingga Titan-Titan yang lain masuk ke dalam tembok Shiganshina. Di antara Titan-Titan yang masuk itu ada Smile Titan yang memakan ibunya Eren. Inilah faktor utama Eren sangat membenci Titan dan akan menghabisi seluruh Titan yang ada di dunia ini. Mari kita lihat momen-momen penting dalam perjalanan Attack on the Titan sejauh ini untuk menjelang musim keempatnya. Season 1. Penonton sejak awal sudah diajak tegang dengan serangan Titan kolosal yang menyerang tembok di dalam distrik Shiganshina. Tembok yang hancur mengundang Titan-Titan yang lain untuk masuk ke dalam distrik Shiganshina. Di antara Titan yang masuk ada Smiling Titan, dan Titan itu memakan ibunya Eren. Sejak saat itu, Eren bersumpah akan menghabisi seluruh Titan yang ada di dunia ini. Untuk mewujudkan hal itu, Eren bergabung dengan Corps Cadet bersama temannya yaitu Armin dan Mikasa. Pertempuran pertama Eren tidak berjalan dengan mulus karena dia dimakan oleh Titan berjenggot. Tapi ketika dia masuk ke dalam perut Titan, dia sangat marah karena melihat rekan-rekannya mati yang disebabkan oleh Titan itu. Akhirnya, tanpa disangka-sangka, Eren berubah menjadi Titan dan meledakkan perut Titan berjenggot itu. Kemudian, Eren bertarung dengan Titan yang ada di dalam tembok demi menyelamatkan teman-temannya yang lain. Eren, Armin, dan Mikasa akhirnya bergabung dengan resimen pengintai di bawah komando Levi Ackerman dan Erwin Smith. Tapi musuh baru muncul ketika dua Titan yang diteliti oleh Hanji Zoe dibunuh secara misterius oleh seseorang menggunakan peralatan 3D maneuver. Belakangan ini terungkap bahwa Annie Leonhardt, teman satu angkatan Eren di sekolah kadet, adalah Titan wanita yang menghancurkan Titan yang diteliti oleh Hanji Zoe. Annie kemudian menggunakan cincin berbilah untuk menjadi female Titan atau Titan wanita saat menghadapi Armin, Mikasa, dan Eren. Setelah mengingat semua rasa sakit yang ditimbulkan oleh para Titan, Eren yang tertusuk oleh reruntuhan kayu berubah menjadi Titan yang mengerikan dan dengan kejam mengalahkan Annie sehingga menyebabkan kekacauan di distrik Stohess. Sesaat Eren akan memakan Annie, tiba-tiba Annie mengkristalkan dirinya agar tidak bisa dimakan oleh Eren. Lalu pasukan pengintai mengurung Annie di ruang bawah tanah. Season 1 pun berakhir dengan pengungkapan yang sangat mengejutkan bahwa ada Titan yang dimakamkan di dalam tembok Shina dan manusia dapat berubah menjadi Titan. Season 2. Dengan misteri Wall Titans yang membayangi para pahlawan pasukan pengintai dan pengenalan karakter baru yang menarik, season kedua Attack on the Titan tidak dapat disangkal meningkatkan sekuens aksinya. Setelah pengenalan Beast Titan dan kehancuran yang ditimbulkannya, seri anime ini mengulik sejarah politik dunia Pulau Paradis melalui Krista Lens. Sebuah kilas balik mengungkapkan nama asli Krista adalah Historia Reis, dan dia adalah anak tidak sah dari Rod Reis, Raja Eldia. Pada episode ke-6 yang sangat mengejutkan, Reiner yang kelelahan mengungkapkan kepada Eren bahwa dia adalah Armor Titan dan Bertolt adalah Titan kolosal. Eren terkejut dengan pengakuan dari Reiner. Dengan wajah yang sangat marah, Mikasa yang ingin menebas kepala Reiner namun berhasil ditepis dengan tangan. Begitupun juga dengan Bertolt. Reiner kemudian berubah menjadi Armor Titan dan bertarung dengan Eren. Saat Eren mulai berhasil mendesak Armor Titan, tiba-tiba dari atas dinding Bertolt yang berubah menjadi kolosal Titan memakan Eren dan Ymir dan kemudian pergi bersama Armor Titan. Mengetahui kabar bahwa Reiner dan Bertolt merupakan Armor Titan dan Titan kolosal,
pasukan pengintai yang dipimpin oleh Komandan Erwin Smith mengejar mereka untuk menyelamatkan Eren. Di tengah pengejaran, Titan Ymir memakan Krista dan ikut kabur bersama dengan armor Titan. Di tengah pelarian, Ymir yang telah memakan Krista kemudian memuntahkannya dan keluar dari wujud Titannya demi menjelaskan alasannya kepada Krista. Pasukan pengintai mendekati armor Titan, tetapi Mikasa menjadi sangat kesal saat armor Titan menghalanginya menyerang Bertolt dan menolong Eren. Para kadet pasukan angkatan ke-104 yang lain tiba untuk berbicara dengan Bertolt, tetapi Bertolt menyatakan bahwa dirinya tidak boleh gagal dalam misi ini, meskipun mereka adalah teman-temannya. Komandan Erwin menggunakan dirinya sendiri agar dapat memancing sekelompok Titan yang sedang menyerang pasukan pengintai untuk ganti mengejar armor Titan. Erwin memerintahkan bawahannya untuk menyebar dalam formasi dan menyerang para Titan. Armor Titan kemudian diserang oleh Titan lain, memaksanya untuk melindungi dirinya sendiri dan melepaskan Eren dan Bertolt. Armin berserta Erwin dan Mikasa bekerja sama untuk mengganggu Bertolt agar dapat membebaskan dan menyelamatkan Eren. Connie dan Sasha membawa Krista dan menjelaskan bahwa Ymir berbohong atas tindakannya akhir-akhir ini. Pasukan pengintai terancam gagal kabur saat armor Titan melempar Titan yang lain ke arah mereka, sehingga menjatuhkan Eren dan Mikasa dari kuda mereka. Eren dan Mikasa akhirnya bertemu lagi dengan Smiling Titan, Titan yang sama dengan yang memakan ibu Eren, yaitu Carla Yeager. Pasukan pengintai terancam karena para Titan yang dilemparkan oleh armor Titan mengelilingi mereka. Hannes mengorbankan dirinya demi melindungi Eren dan Mikasa dari Smiling Titan. Setelah gagal berubah menjadi Titan, Eren meraih kembali semangatnya dan bersumpah untuk melindungi Mikasa. Ketika tinju Eren bersentuhan dengan Smiling Titan, Eren mengaktifkan suatu kekuatan yang tak dikenal dalam dirinya yang menyebabkan Titan yang lain untuk melahap habis sang Smiling Titan. Ymir menyadari bahwa Reiner dan Bertolt menginginkan Eren karena dia menguasai Founding Titan, suatu kemampuan untuk mengendalikan Titan lain. Para prajurit pasukan pengintai yang selamat kabur setelah Eren membuat para Titan lain mengejar armor Titan. Ymir memutuskan untuk meninggalkan Krista demi menyelamatkan armor Titan dan Bertolt dari ancaman Titan lain. Seminggu kemudian setelah peristiwa itu, Hanji dan Connie memberikan laporan kepada Erwin, Levi, dan Dot Pixies. Mereka mengungkapkan bahwa para Titan yang muncul di dalam dinding Rus merupakan penduduk desa Ragaku. Mengingat seberapa banyak orang yang mati demi menyelamatkannya, Eren bersumpah untuk menggunakan kekuatan barunya demi kepentingan umat manusia. Sedangkan Erwin bertekad untuk mencari tahu lebih banyak kebenaran di balik para Titan ini. Di tempat lain, Beast Titan yang memperhatikan situasi dari atas dinding Maria dan seorang pria misterius berambut pirang muncul dari belakangnya. Dan rambut pirang ini bernama Zeke Yeager alias kakak tirinya Eren. Season 3. Musim ketiga memperlihatkan Komandan Erwin dan skuad Levi mencoba untuk menggulingkan pemerintahan kerajaan korup yang dipimpin oleh Roderick karena Historia adalah pewaris sah tahta. Sementara itu, Eren mengetahui kebenaran mengejutkan bahwa ayahnya yaitu Grisha Yeager adalah orang yang mengubah dirinya menjadi Titan. Di ruang bawah tanah rumahnya ada informasi penting tentang Titan, dan Eren memiliki kunci ruang bawah tanah milik ayahnya. Di musim ketiga ini, pertempuran Levi dengan pamannya yaitu Kenny Ackerman salah satu best scene terbaik di serial ini. Selanjutnya, Beast Titan yang diwariskan kepada Zeke Yeager yaitu saudara tiri Eren yang mengaku korban dari ayah mereka, Grisha. Dia mencoba menangkap Eren agar Marley memiliki kekuatan Founding Titan untuk mengontrol para Titan yang lain. Pertempuran kembali terjadi di distrik Shiganshina, di mana Bertolt dan Reiner bersembunyi di dalam tembok. Reiner yang ketahuan langsung berubah menjadi armor Titan. Eren bersama para pasukan pengintai bekerja sama untuk mengalahkan armor Titan. Mereka pun berhasil menyudutkan armor Titan dan membuat Bertolt berubah menjadi kolosal Titan sehingga membuat kehancuran besar di distrik Shiganshina. Armin berusaha mengalihkan perhatian Titan kolosal Bertolt sehingga Eren dapat secara diam-diam menebas tengkuk penjahat itu dan mengeluarkan Bertolt dari bentuk Titannya. Keberhasilan itu harus dibayar mahal karena Armin terbakar hidup-hidup dan hampir mati. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Komandan Erwin dan Levi bertempur melawan Beast Titan, di mana hampir seluruh pasukan pengintai mati.
Tubuh Komandan Erwin terluka parah terkena serangan dari Beast Titan. Sebenarnya Levi sudah mengalahkan Beast Titan, namun dia gagal membunuhnya karena Beast Titan diselamatkan oleh Charge Titan. Levi pun tampak sangat kesal, lalu dirinya kembali menemui Eren. Dia terkejut melihat kondisi Armin mengalami luka bakar yang parah. Levi memiliki serum yang mampu membuat manusia menjadi Titan tanpa ingin memberikan cairan itu kepada Armin, sehingga membuat Armin menjadi Titan tak berakal dan memakan Bertolt. Namun tiba-tiba salah satu pasukan skuad pengintai yaitu Flock membawa tubuh Erwin dan membuat Levi terkejut. Dia tampak ragu untuk memberikan cairan itu kepada Armin. Eren yang tampak mulai kesal dengan Levi hendak merebut cairan itu, namun dihentikan oleh Hanji. Kemudian Levi teringat dengan kehangatan persahabatan Armin, Eren, dan Mikasa sehingga memantapkan hatinya untuk memberikan cairan itu kepada Armin. Lalu Armin yang berubah menjadi Titan tak berakal kemudian memakan Bertolt dan membuat dirinya menjadi Colossal Titan. Di musim Attack on the Titan yang ketiga ini juga dijelaskan tentang negara Marley yang memiliki teknologi maju, yaitu merupakan penjahat sebenarnya dari keseluruhan serial ini. Negara Marley melepaskan para Titan ke Pulau Paradis sebagai bentuk balas dendam karena ditindas oleh Kekaisaran Eldia di masa lalu. Kemudian diceritakan Raja Reis pertama mengendalikan jutaan Colossal Titan dengan kekuatan Founding Titan membangun tembok di Pulau Paradis agar terhindar dari serangan dunia luar. Dia bersumpah untuk meratakan bumi dengan para Titan kolosal jika Pulau Paradis diserang. Namun dia tidak pernah benar-benar bermaksud untuk melakukan hal itu. Setelah beberapa bulan, pasukan pengintai menghabiskan seluruh Titan yang ada di luar tembok. Mereka pergi menuju ujung dari pulau dan melihat laut, dan pertempuran Marley dan Paradis pun dimulai kembali.